Thread selanjutnya bisa juga menggunakan for. Kalau tadi untuk waktu kita menggunakan while true, sekarang kita menggunakan for. Kalau for itu ingat gimana? Gini ya. Ini adalah kondisi awal, kondisi akhir, kemudian ini adalah increment atau decrement. Nah, tetapi kalau kita tidak ingin memberi batas, maka kosongkan saja. Tidak usah diberi batas, seperti ini. Nah, ini berarti semua kondisi bersifat true, alias tidak akan berhenti atau selalu berjalan. Sampai sini semuanya sama dengan yang ada di while tadi. Nah, kita coba ya. Nah, ini adalah contoh thread yang menggunakan looping for tanpa kondisi berhenti. Saya jalankan. Nah, ini jam, menit, dan detik. Sama ya seperti while true tadi. Oke, saya stop. Kita lanjutkan ke thread dalam GUI. Nah, karena tadi munculnya masih di konsol, sekarang akan kita tampilkan ke dalam GUI alias frame. Nah, sekarang kalian buat frame seperti ini dan drag dua label. Label yang pertama untuk menampilkan tanggal dan label yang kedua untuk menampilkan jam. Cukup dua label saja. Kemudian dalam source-nya frame itu kalian buat metode tampil jam. Kelas ini metode ini digunakan untuk memanggil kelas thread. Nah, di sini saya memanggil kelas thread. Saya beri nama thread dengan T kecil. Silakan kemudian tadi di copy saja ya yang sebelumnya. Saya memakai yang for. Kemudian di sini yang tadinya kita menggunakan perintah system out println, sekarang karena ditampil di label, kita menggunakan set text. Untuk label tanggal, kita ngeset teksnya date, month, sama year. Kalau jam, seperti yang tadi di konsol ya, hour, minute, dan second. Oke, kemudian kita set eksekusinya per detik, 1 detik, kemudian jangan lupa di start. Ingat ya, ini itu adalah nama objeknya. Dia akan memanggil ke sini. Kalau tadi saya menggunakan thread T1, berarti nanti di bawahnya T1.start. Karena ini nama objek saya thread, maka sini thread.start. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini adalah frame-nya. Ada dua label tanggal dan label jam. Buat itu saja. Kemudian di source kita buat metode. Ini metodenya, metode tampil jam. Nah, kemudian metode ini kan harus dipanggil agar bisa berjalan. Pemanggilnya kalau di kelas itu kan ada kelas main, ya, ada di kelas main. Nah, kalau di frame itu letakkan saja metode itu di konstruktor. Jadi ini adalah metode yang kita buat tadi. Kita letakkan dalam konstruktor. Ini konstruktor ya. Nama metodenya sama dengan nama kelasnya. Coba saya jalankan sekarang. Nah, tampil ya. Oke. Ini kenapa kok plus 1? Karena month itu dimulai dari 0. 0 menandakan Januari. Karena sekarang September, ya, September berarti dia akan menampilkan angka 8. Tetapi karena kita September itu 9, maka ditambahkan 1. Dia mulai 0 karena month itu disimpan dalam variabel array. Seperti itu. Jadi itu ya kira-kira thread dalam GUI. Nah, ini tampilkan jam
di konstruktor ya.